Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi bersama saya Nafisa dan rekan saya Eka Saputra. Ada di video slide ya dia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Modernisasi dan Agama. Sebentar, sebelum kita mulai materi kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nafisa. Saya berasal dari Batu Raja, dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Bisa dilihat logo di samping, NIM 1930302066. Oh ya, jangan lupa ya, follow Instagram saya @sherlynopisa. Oke. Baiklah sahabat, di sini kami akan mencoba menjelaskan materi kami terlebih dahulu. Mulai dari pertama, yakni pengertian modernisasi. Baiklah, modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modo dan ermus. Modo artinya cara, sedangkan ermus berarti menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Bisa kalian pahami kan tentang pengertian modernisasi tersebut, yang mana modernisasi ini berasal dari bahasa Latin yang modo dan ermus. Kalau sekiranya sahabat tidak mengerti, bisa di search di Google ya. Oke, next. Karakteristik modernisasi menyangkut aspek-aspek sosial, sosio-demografis masyarakat dari sosio-demografis sendiri. Digambarkan dengan istilah gerak sosial. Dipahami ya. Lebih lanjut, Soekarno mengemukakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan yang terarah, yang didasarkan pada suatu perencanaan dinamakan sosial, dan itu dinamakan dengan social planning. Lanjut, dengan demikian dapat diambil indikator individu modern, yaitu pertama, melihat ke depan bukan ke belakang. Yang kedua, memiliki sikap dinamis dan aktif. Yang ketiga, yakni mengembangkan suatu sikap yang terbuka. Yang keempat, yakni memberikan prioritas kepada hal-hal yang telah dicapai oleh seseorang. Kelima, memberikan suatu perhatian yang terbesar. Dan yang keenam, yakni melibatkan dirinya atau kita terhadap tujuan per orang-orang dengan golongan. Pada pandangan masyarakat, fenomena modern diidentikan dengan masyarakat industrial yang cirinya yaitu pertama, minimnya norma-norma universal. Yang kedua, yakni spesifik dan memiliki keahlian yang khusus. Yang ketiga, yakni memiliki dorongan untuk maju. Yang keempat, yaitu mobilitas sosial tinggi. Dan yang terakhir, yakni memiliki sistem pekerjaan yang telah berkembang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari saudari saya, Sherly Nafisa. Berkembangnya berbagai macam asosiasi yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Menurut Kunto Wijoyo, dalam masyarakat modern industrial, dalam kehidupan ekonomi mengandalkan mekanisme pasar. Dalam kehidupan sosial tidak lagi diatur antara perseorangan tetapi oleh sistem, sehingga muncul lapisan masyarakat kaya dan miskin. Menurut Suharjono, modern haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah cara berpikir yang ilmiah. Yang kedua ialah sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik. Yang keempat, penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi. Berikutnya ialah gejala-gejala modernisasi. Dalam diskursus sosiologi ada sebuah teori terkenal yang mengatakan bahwa makin maju suatu masyarakat, maka makin menurun komitmen mereka pada agama. Maju dalam hal ini maksudnya modern. Modernisasi disyalir akan menghalau agama dari ruang dan institusi publik.
menurunkan arti dan pentingnya bagi kehidupan masyarakat, serta menggantikannya dengan Tuhan-Tuhan. Dalam proses menuju kemodernan ini tidak akan cukup di sini, maka akan muncul paham-paham baru yang berdalih hak asasi manusia dan demokrasi untuk faham dasarnya. Maka umat Islam tidak perlu saklek dalam menyikapinya, dalam artian terlalu ekstrim, baik menerima atau menolaknya. Modernisasi telah dikaji dan didefinisikan dalam teori-teori sosiologi Amerika pasca perang yang diawali dengan referensi implis atau eksplis pada dikotomi antara dua tipe ideal, masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Yang berikutnya ialah kedudukan modernisasi dalam Islam. Mengetahui kedudukan modernisasi dalam Islam harus kembali kepada konsep Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu sumber pokok ajaran Islam. Di samping hadis dan ijtihad, prinsip-prinsip modernisasi cukup jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia agar bertakwa kepadanya. Allah menyeru kepada manusia agar senantiasa mempersiapkan diri untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi modernisasi itu sifatnya maju ke depan, bukan mundur. Berarti harus ada perubahan dalam diri manusia, dari yang tidak beragama menjadi beragama, dari yang tidak beribadah menjadi beribadah, dan dari yang tidak tahu serta dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hal ini merupakan landasan bagi manusia agar dapat hidup dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati.